Malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini episode ke-100. Gak terasa ya, kita udah ke episode 100. Dari 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, sampai 5 kali seminggu. Hostnya doang belum di-reshuffle nih. Sekali jadi menteri. Dasi udah biru muda. Ya. Gimana 100 hari pertama Midnight Live? 100 episode. 100 hari pertama Midnight Live. Ya. Cuma saya nggak pakai peci. Kan nggak kena reshuffle. Kalau saya pakai peci takut dimirip-miripin. Ya, benar. Sama adik saya. Daripada udah ngundurin diri, ditarik lagi, ujung-ujungnya di-reshuffle. Siapa tuh ya? Tebak sendiri deh. Gimana? Apa kabar penonton? Ingat, jika harimu berat, ingatlah kata-kata Ultraman. Apa tuh? Swatch. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Episode 100 harus semangat dong. Ya. Oke, kita baca berita dulu sebelum nanti ada Ladies Night. Ada yang unik di Magelang, Jawa Tengah. Polisi berhasil membongkar bisnis haram pil sapi. Pil sapi. Tapi ini bukan obat buat sapi. Ya. Apa tuh? Tapi dijual buat dikonsumsi manusia. Efeknya bikin ngefly sampai lupa daratan. Apalagi kalau makannya di laut ya. Udah lupa daratan banget tuh. Satuan Narkoba Polresta Magelang menangkap 2 pria berinisial NS dan HAN di lokasi berbeda. Dari penggerbekan ini petugas menyita total 16.000 butir pil Yarindo atau yang dikenal dengan pil sapi. Keduanya membeli obat ini secara daring untuk dijual kembali dan meraup untung ratusan ribu rupiah. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan residivis yang baru bebas penjara dan kini kembali terancam hukuman 12 tahun penjara. Keluar penjara bukannya jualan ayam geprek, malah jualan pil sapi. Iya. Ada pelajar, ada... Sampai mana tadi? Sampai pil sapi. Sampai pil sapi. Jual ayam geprek. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Residivis. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Nah, kita akan lihat ini dari Magelang, Jawa Tengah. Kita geser ke Bangkalan. Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek seorang bandar narkoba dan menyita barang bukti berupa sabu-sabu. Atau sabu ya. Oh, sabu-sabu makanan kan? Iya. Gak cuma itu, ternyata ditemukan juga senjata jenis revolver lengkap dengan pelurunya. Katanya sih buat jaga-jaga. Tersangka QA, warga Soca, Bangkalan, tidak berkutik saat digelandang polisi. Ia sudah lama menjadi target operasi peredaran narkoba di wilayah Bangkalan. Penggeledahan di rumahnya mengungkap sabu yang menguatkan statusnya sebagai tersangka. Paket sabu udah kebungkus rapi, siap diedarkan bukan buat tetangga tapi buat ngerusak anak bangsa. Sampai saat ini pihak kepolisian Bangkalan masih melakukan penyidikan lebih mendalam bagaimana bandar itu bisa mendapatkan barang haram tersebut dan senjata jenis revolver itu. Di TKP Socah, TSK atas nama inisialnya QA. Pada saat itu selain pengungkapan terhadap narkoba, seperti biasa untuk memastikan ada tidaknya mereka atau tersangka menyimpan barang bukti narkoba, dilakukan penggeledahan yang mana kemudian ditemukan 1 buah senpi yang ada di lemari milik tersangka. Ada amunisinya?
kami temukan amunisi 4 butir. Aksi pencurian terekam CCTV dilakukan oleh 2 orang pria yang nekat membobol kios sembako. Pelaku menggondol 3 karung berisi bawang putih dan juga dompet berisi dokumen kendaraan. Dan inilah rekaman detik-detik aksi pencurian di sebuah kios sembako yang terletak di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi pada malam hari. Satu pelaku masuk ke dalam kios dengan membobol dan merusak kunci gembok. Kemudian menggasak sejumlah bahan dagangan. Nggak puas dengan barang dagangan, pelaku juga nyari barang berharga lain dari dalam laci. Sementara pelaku lainnya memantau kondisi rumah pemilik kios yang berada di seberang jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Pelaku lalu menggasak bawang putih sebanyak 3 karung dan mengambil dompet pemilik kios yang berisi dokumen kendaraan, lalu kabur meninggalkan kios dengan sepeda motor. Ironisnya pencurian ini sudah ketiga kalinya terjadi dalam sebulan hingga pemilik kios mengalami kerugian mencapai 38 juta rupiah. Hingga saat ini kepolisian belum menangkap satupun pelaku meski korban telah melapor disertai rekaman CCTV. Sakit sekali kan puasa. Kalau kuingat kita, mau menangis. Bukan main ini kadang perjuangan ini kan tak 2.000 jadi kumpulkan. Luar biasa. Akhirnya nambah juga. Pada sekali sakit sekali puasa itu. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali dengan Ladies Night. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kayaknya nggak bisa. Ladies, gimana nih? Udah cocok belum jadi agen CIA atau agen MI6? Tenang, tapi ini bukan main agen-agenan, tapi lagi main tembak-tembakan di M7 Tactical di Kuningan City Mall Jakarta. Nah, di sini kita nggak perlu harus profesional dulu. Kita akan dilatih gimana caranya menembak. Seperti apa? Dan ini dia Midnight Live segmen Ladies Night. Ladies, sebelum kita main tembak-tembakan, kita akan tanya-tanya dulu nih rules dan juga konsep dari tempat itu seperti apa sih. Nah, di samping saya sudah ada Kak Ayu, koordinator dari M7 Tactical Kuningan City Mall Jakarta. Selamat malam Kak Ayu. Malam Kak. Kak Ayu, kalau boleh tahu nih, apa sih konsep dari tempat ini sekaligus yang membedakan lapangan tembak outdoor misalnya di Polri, TNI itu apa nih bedanya nih? Di M7 Tactical mau kenalin untuk kalangan masyarakat, kita di sini menggunakan airsoft gun dari anak-anak sampai dengan dewasa dan aman di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya di lapangan tembak kan berarti pakai timah panas ya atau pakai api. Kalau di sini pakai airsoft gun jadi aman. Aman banget. Aman. Nah, mulai umur berapa nih kan anak-anak juga bisa datang ke sini? Kalau untuk umur ya, kita mulai dari 6 tahun sampai dengan dewasa. Udah bisa main. Oh, berarti anak kecil umur 6 tahun bisa ya? Bisa, tergantung tingginya sih sebenarnya. Oke, minimal tingginya berapa? Tingginya 120 lah. Oke. Nah, biasanya datang ke sini tuh siapa aja? Cowok-cowok aja atau cewek pun juga bisa? Anak-anak, terus cewek-cewek, cowok-cowok, dewasa, orang tua juga banyak yang datang ke sini. Oke, karena ini juga bukan olahraga individual, tapi juga bisa hiburan ya? Iya, hiburan. Konsepnya gimana tuh? Kalau konsepnya kita di sini experience ya, experience terus juga fun. Di sini juga kita ada beberapa macam juga tempat ya.
gitu. Untuk yang pertama kita ada shooting range. Shooting range itu kita ada tembak target, terus kita juga ada war game, itu untuk kelompok ya, itu untuk perang-perangan. Ada juga ruang dynamic chamber, itu untuk ruang serbaguna. Gitu. Di sini kalau misalnya masih amatir nih, kalau belum pernah nembak ataupun juga masih pertama kali, bisa nggak datang ke sini atau ada pelatihnya? Ada. Kita di sini untuk pemula bisa, dan untuk baru belajar di sini juga baru pertama kali nembak kita diajarin sama coach gitu. Kita harus cobain pokoknya. Oke, cobain, tapi sebelum itu aku harus bisa dulu nih gimana caranya menembak. Betul. Oke, udah ada coachnya berarti ya Kak? Ada dong. Oke, let's go ladies. Oke coach, jadi apa nih yang perlu kita ketahui sebelum kita mulai menembak nih? Nah, untuk handgun ini itu yang paling pertama cara pegang. Oke. Nah, untuk cara pegang, mari kita lakuin. Nah, Ini namanya apa nih? Ini handgun. Handgun, Nah, untuk oke. handgun ini, untuk cara pegangnya tuh tangan harus di luar dulu. Oke, tangan kedua. Nggak boleh langsung masuk ya. Jadi tangan kirinya bisa langsung pegang. Oke. Nah, nanti langsung dikokang sekali. Bisa langsung dimulai tembakan. Untuk handgun ini kita pelurunya dapat 50. Oke. Nah, 50 itu jadi 2 magazin, ya, jadi 2 sesi. Yang membedakan handgun dengan laras panjang tuh apa nih Kak? Nah, untuk handgun kan kita penggunanya pakai gas. Nah, untuk yang rifle itu kita elektrik pakai baterai. Bidikannya itu target kita ada target kertas target sama plat-plat besi. Itu bisa untuk dicoba. Siapa tahu bisa lebih jago, mau nyoba bisa ditembak. Oke, tadi kita udah teorinya nih. Langsung aja kita praktek gimana Kak? Oke, siap. Kita lanjut ya. Jadi ini pakai Nah, kita ada penutup kuping biar nggak kaget. Nah, siapa tahu kakak, ya. Dan juga ada kacamata itu untuk melindungi mata. melindungi Gitu. mata. Nah. Oke. Sekarang kita coba yang rifle ya. Nah, untuk yang rifle ini aku jelasin dulu. Untuk yang rifle ini unitnya full otomatis. Jadi kalau ditekan terus dia langsung banyak nembaknya. Nah, kakak kalau mau single satu-satu tuh di tap-tap. Tekan lepas. Satu tap itu bisa keluar 3 sampai 4 peluru. Untuk tangan kanannya seperti tadi. Tangan kanan di sebelah sini, tangan kiri. Nah, ini agak naik di atas. Oke. Oke, dan ini dia hasilnya, hasil bidikannya lumayan ya coach ya. Ya, itu termasuknya udah akurat. Jadi lebih sering-sering belajar lagi aja. Tapi kita harus perbanyak latihan ya, biar semuanya di kuning ini. Nah, pemirsa, kalau mau menembak dengan jitu dan juga belajar dengan cepat, bisa dengan cara ada 3. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke, itu tadi tips buat menembak agar tepat sasaran. Nah, sudah latihan, sepertinya udah bisa ya kita untuk bermain menembak-nembak bersama teman-teman yang lainnya. Bisa ya coach ya? Oke, let's go Mirsa, kita akan nembak bersama ladies yang lainnya. Let's go! Ladies, ternyata udah puas latihan, saatnya kita beraksi. Tapi kali ini saya tidak sendiri, bareng teman-teman ciwi-ciwi yang sudah ada di sini yang bersiap bermain tembak-tembakan. Halo semuanya. Oke, ladies di sini dalam rangka apa nih? Emang buat seru-seruan atau reguler datang ke sini buat main tembak-tembakan nih? Kita seru-seruan juga dan kita juga hampir sering juga ke sini ya. Hampir mungkin setiap minggu atau setiap bulan gitu. Oke, biasanya ke salon ya cewek-cewek, tapi kali ini ada yang beda, tembak-tembakan. Agak serem ya pemirsa, tapi nggak apa-apa, ini cool banget, keren banget. Nah ini gimana nih, teman-teman di sini emang bestie atau ketemunya di sini? Betul, kita bestie dong. Bestie dong. Setiap seminggu atau 2 minggu sekali ya untuk latihan ini. Kenapa sih memilih tembak-tembakan menjadi hobi ini? Udah sejak kapan juga nih? Sejak setahun yang lalu. Tahun yang lalu? Iya. Kenapa milih tembak-tembakan? Biar lebih seru, ada fun-nya juga gitu.
Kalau aku beli lebih untuk melatih adrenalin sama ini membangun hubungannya biar ya chemistry-nya biar lebih dapat lagi kan. Lebih kompak ya. Oke. Tapi ada nih kesulitan nggak kalau main tembak-tembakan di sini? Paling buat kalau kesulitan nggak terlalu sih karena udah biasa juga. Gitu. Iya. Karena rutin main jadi bisa. Cuco. Nih, Kak Ayu, ini kan kita mau main apa sih sebenarnya? Kita kalau mau di sini main perang-perangan pakai water gel. Pakai water gel. Nah, bedanya sama shooting range itu apa nih? Kalau beda sama shooting range, kalau shooting range buat individu, kalau di wargame di sini kita untuk kelompok jadi perang-perangan. Gimana nih aturannya untuk main wargame ini? Jadi aturannya di sini untuk kita untuk pakai wargame ini kita pakai laras panjang ya, pakai rifle. Untuk pelurunya juga kita water gel, itu kayak boba, nggak sakit, nggak perih, juga nggak berwarna. Terus untuk aturannya sistemnya kejujuran. Jadi kalau yang sering bohong, kayaknya nggak bisa kali main di sini ya. Tanpa berlama-lama, boleh join ya. Oke, let's go. Ini sama tim hitam and tim hijau. Tim hitam kumpul dulu, kita berdoa biar selamat dan kita bisa menang. Oke. The Girls! Itu tadi Ahumania, para ladies, seru banget kita para ciwi-ciwi ini kita pada ngumpul. Kita baru aja main war game dan ternyata melelahkan ya. Ini bagian dari olahraga tapi juga fun ya. Oke, jadi tembak-tembakan ini bukan hanya untuk kaum pria, tapi juga para wanita atau para ladies ini juga bisa, bahkan juga anak-anak ini juga bisa main tembak-tembakan di shooting range terdekat atau di war game terdekat. Dari Jakarta, Fatwa Ayu dan Iwe Jayanto, Metro TV. Au, bye. Kamu ketinggalan. Emang sengaja aku tinggal, belum pantas. Kamu tambah cantik saat pakai jilbab. Bilangin kamu ya ke pacarmu, dasar cowok red flag. Ini jilbabnya bagaimana? Kamu aja yang pakai. Kamu yakin kan, Lin? Yang menggerakkan hati itu Allah. Dan kayaknya ini pertanda deh. Pertanda biar kamu segera berhijrah. Uma harus cerai dengan dia. Karena Alin gak akan mau menginjakkan. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, kali ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Aktor muda berbakat. Langsung saja kita undang Andy Arfian. Apa kabar Andy? Baik, Selamat datang di Midnight Live. Terima kasih banyak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih udah diundang ke sini. Saya juga yang terima kasih banget. Aduh, Andy sudah bisa banget. datang ke sini. Saya sudah nonton filmnya dulu ya sebelumnya. Bisa disebutin gak sih kalau kayak gini? Boleh. Boleh ya. Apa tuh? Pengepungan di Bukit Duri. Wah. Ada Andy di situ. Pasti fansnya Pengepungan di Bukit Duri tahulah Andy ya. Apalagi Andy ini. Ya udahlah kita duduk dulu aja lah ya baru ngobrol. Silakan duduk Andy. Terima kasih. Wah. Ini boleh diminum ya? Boleh. diminum. Ini sama-sama air keran kebetulan. Saya juga. Enggak. Matang ini beneran. Silakan Andy beneran. Andy Arfian ini sudah terjun di dunia entertainment sejak usia 3,5 tahun. Ya? Penonton ngapain usia 3,5 tahun ya? Baru belajar ngerangkak tuh. Ya. Beneran Andy, 3,5 tahun kok bisa akhirnya masuk ke dunia entertainment? Nggak nyangka juga sih awalnya. Tapi memang dari kecil udah seneng banget acting. Jadi kalau ngelihat di TV itu suka dicontohin. Nih, iya. pakai baju. Apa nih? M nih apa ya M?
Manusia Superman ya. Oke. Oh ini udah mulai puber nih, pas masa-masa puber nih ceritanya. Iya, pusing berat ya. Puber. Jadi dulu lagi jalan-jalan di mall ceritanya. Terus ada talent scout gitu, ada agensi. Jadi dulu kalau di mall-mall tuh suka ada agensi-agensi yang suka nawar-nawarin anak kecil untuk casting iklan. Oh iya benar. Saya jadi salah satu yang ditawarin. Berarti kebetulan banget tuh. Iya, kebetulan aja lagi jalan di mall sama bunda saya, tiba-tiba ditawarin, ibu anaknya lucu nih bu, coba aja diajak casting gitu. Oh gitu ya. Iya. Wah anaknya bule nih. Tapi campuran ya, Andy ya? Campuran. Apa tuh campuran? Ada Jerman, ada Jawa. Jerman Jawa. Iya. Oke, jadi waktu kecil 3,5 tahun, kalau boleh tahu iklan produk apa tuh? Susu. Pertama susu. Habis itu macem-macem deh tuh, ada odol, ada sabun, coklat, semuanya ada. Banyak es krim. Wow. Kayaknya dulu stok anak kecil lagi sedikit ya. Stok anak kecil yang bule maksudnya. Iya. Nah 3,5 tahun sudah masuk ke dunia hiburan gitu ya. Orang tua support terus? Support, alhamdulillah. Ya walaupun mungkin pasti ada yang dikorbanin ya. Jadi mungkin sekolahnya, jadi mungkin harus dibagi waktu. Cuman waktu itu kita bagi waktunya jadinya homeschooling. Oke. Gitu. Jadi ya dua-duanya bisa jalan sih. Oke. Tapi kamu merasakan homeschooling itu gimana? Kan mungkin tidak bertemu banyak orang, tidak bertemu banyak teman. Nah, teman-temannya justru teman-teman yang ketemu di kerjaan aja, ketemu di lokasi syuting. Justru nggak punya teman di sekolahan karena kan emang homeschooling. Jadi ya nyari temennya, bersosialisasinya ya di lokasi syuting aja. Oke. 3,5 tahun udah cari duit ya. Luar biasa. Penonton usia berapa mulai cari duit tuh kira-kira tuh ya? Bukan 35 tahun kan? Masih jauh di bawah itu dong. Tapi sudah merasakan sudah merasakan aroma uang ketika masih kecil. Itu punya dampak tertentu nggak ketika kamu sudah besar atau seperti apa? Manajemen keuangan kan sangat penting pastinya. Kayaknya itu salah satu hal yang sulit juga sih kalau untuk manajemen keuangan tuh. Karena uang kalau ada maksudnya pemasukan itu kan dipegang sama orang tua. Jadi nanti orang tua yang ngatur semua tuh. Ada yang untuk ditabung, ada yang untuk keperluan sehari-hari. Kalau aku sih ingetnya dulu aku syuting, setelah syuting minta main. Seneng main ke time zone, terus seneng main kayak beli kayak mainan-mainan kayak PSP tau gak sih? Nintendo, PSP gitu. Jadi sambil syuting, sambil main. Jadi dulu tuh banyak banget mainan. Oke. Gitu. Kalau saya sih nyewa gimbot depan sekolah. Kan belum ada duit waktu itu. Lalu setelah itu kamu mulai terjun di FTV. Iya. Sinetron. Dari FTV. usia berapa tuh? 6 tahun kalau itu. 6 tahun? Betul. Wow. 6 tahun sudah bisa acting. Masuk sinetron. Jadi stripping udah biasa tuh ya. Cuman itu juga hal yang challenging banget tuh karena iklan awalnya dari iklan terus ke sinetron tuh kan hal yang berbeda ya. Iya. Jadi udah harus berakting, udah harus menguasai hal-hal yang baru. Dan juga waktu itu kan kalau stripping itu kan setiap hari, jadi harus menyesuaikan sama jadwal syuting yang kadang bukan seperti pekerjaan yang normal gitu, beneran capek banget dari pagi ketemu pagi lagi. Oke, tapi itu semua bisa kamu bagi lah ya waktunya ya. Kesibukan kamu itu dengan syuting yang stripping dengan banyak episode, ya, apalagi juga kamu pasti punya me time. Nah itu yang justru nggak ada sih dulu tuh kalau sinetron. Jadi ya udah kita mendedikasikan sehari-hari itu ya untuk pekerjaan, untuk ya jadi punya kehidupan di lokasi syuting gitu. Hobi kamu apa sih? Hobi sekarang nih? Iya sekarang. Yang dulu juga yang kira-kira hobi yang belum pernah kamu lakukan selain mungkin main PS, main bola atau hobi olahraga. Iya. Lucunya kayaknya saya nggak sempet nyari tahu itu deh. Gitu ya? Nggak sempet nyari tahu hobi. Karena dari kecil udah kayak kecemplung nih di dunia entertain. Jadi ya udah dijalanin aja. Cuman mungkin saya suka main game sih. Saya suka main game, saya suka olahraga gitu. Oke, dari FTV sinetron
terus langsung merambah ke layar lebar. Iya. Apa perbedaan yang kamu rasakan? Perbedaannya mungkin di prosesnya aja sih. Proses kalau sinetron itu kan kadang kita kejar tayang, jadi semua harus serba cepat. Even dari ngapalin skrip, ganti-ganti episode. Kalau FTV itu dia dalam waktu beberapa hari tapi udah selesai. Nah, kalau film beda lagi nih prosesnya, itu ada proses reading, kita pendalaman karakter. Kalau misalnya ada interaksi sama lawan main juga harus bangun chemistry, bonding gitu. Iya. Ada tips nggak buat ngapalin skrip yang cepat? Ngapalin yang cepet itu harus terbiasa. Menurut aku ya. Harus terbiasa. Jadi harus dibiasain baca, tapi setelah hafal ganti bahan lagi, setelah hafal ganti bahan lagi. Cuman jadinya lebih gampang lupa. Iya, pasti kan gitu kan. Udah baca 2 paragraf ketiga. Jadi kita fokus sama hal apa yang diingat, setelah itu kita ganti fokus lagi. Jadi yang sebelumnya itu langsung lupa. Gitu. Tapi bisa diimprove ya kalau skrip itu? Bisa diimprove ya. Itu tergantung sutradara. Kadang ada yang ngasih ruang untuk improve, ada yang harus on script. Tapi kalau disuruh milih sinetron atau layar lebar, lebih nyaman yang mana tuh kira-kira? Kok ada begini? Yang waktunya lebih fleksibel aja. Waktunya, iya, itu maksud saya. Nah, kali ini kita akan bercerita soal film Pengen Hijrah. Yes. Gimana awalnya kamu terlibat di film ini? Waktu itu pada saat aku ditawarin, aku tuh lagi ada di project yang lain sebenarnya. Jadi belum selesai, lagi ada film yang belum selesai, syutingnya di gunung. Nah ini lucu nih, jadi lagi syuting di gunung, tiba-tiba dikabarin kalau abis ini masuk film judulnya Pengen Hijrah gitu. Nah pada saat aku di gunung itu kan aku dalam waktu 1 minggu itu nggak pulang. Jadi bener-bener muka tuh udah dekil, nggak mandi, looknya udah dekil gitu. Terus manajer aku bilang, tapi ini si Andy lagi di gunung nih, lagi dekil banget. Sedangkan requirement untuk karakter di film ini tuh harus clean, harus kayak cogan, bersih gitu. Tapi kayak, oh ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya pas setelah syuting yang sebelumnya itu, pulang langsung treatment. Facial? Iya, langsung perawatan semua. Abis itu langsung, karena jaraknya itu nggak terlalu jauh, jadi akhirnya langsung lanjut ke film ini. Dan ya itu sih yang aku inget tuh emang struggle untuk perubahan look, transformasi look dari film sebelumnya ke film ini. Artinya nggak melewati proses casting atau seperti apa? Casting ada casting, cuman kebetulan aku udah kenal dengan beberapa timnya juga, jadi kayaknya aku udah cocok lah nih ya. Cocok gitu. Andy untuk memerankan di film Pengen Hijrah ini menjadi pemeran utama begitu ya. Nah, kamu lawan mainnya siapa aja di sini? Di film ini kita ada Steffi Zamora, ada Dava Wardana, ada Sita, ada Nazira. Dan ada pemain-pemain yang lain juga. Steffi Zamora juga bukan nama baru ya di dunia film ya? Bukan. Dan katanya juga kamu juga sudah membangun chemistry dengan Steffi Zamora itu sudah sejak lama, jadi lebih mudah di film ini. Bener, kita kebetulan udah sahabatan 10 tahun lebih. 10 tahun? 10 tahun, jadi pas ketemu lagi kayak, ya lu lagi. Justru lucunya ketika ada adegan-adegan yang romantis itu malah kita di belakang layar itu kita geli sendiri. Kok kita gini sih? Gitu. Padahal aslinya kita bercanda-bercandaan gitu, justru malah dek-dekan. Ayo aja deh. Ya namanya juga acting kan. Kan ini juga. Nah itu tadi. Jadi kalau soal reading dan juga mencari chemistry dengan Steffi sangat mudah ya di film ini ya. Alhamdulillah dilancarin semuanya. Tantangan kalau dari segi acting lah, tantangan apa yang kamu rasakan selama menjalani proses syuting Pengen Hijrah ini yang berbeda dengan film-film sebelumnya? Pertama itu look yang tadi aku bilang, aku harus transformasi jadi karakter, requirement yang dibutuhkan di karakter ini. Kedua, aku kan berperan sebagai Omar. Ya. Omar ini setengah Indonesia, setengah Uzbekistan. Gitu. Jadi dia bukan pure Indonesia, tapi dia ada Uzbekistannya. Jadi aku harus belajar tentang negara Uzbekistan, dari mulai bahasanya, kultur, budaya, itu harus aku pelajarin. Karena bukan orang Indonesia tapi yang merantau atau mungkin kuliah di sana, tapi memang aku bener-bener orang Uzbekistan gitu.
Jadi bisa bahasa Uzbekistan dong? Tentu tidak. Tapi sempat belajar lah, sempat belajar bahasanya. Kalau apa kabar? Apa kabar? Apa kabar ya? Uzbekistan. Paling kayak shalom. Oh iya. Kalau ngomong assalamualaikum tuh assalamualaikum. Ngomong ucapan terima kasih tuh rahmat gitu. Oh, lebih bahasa umumnya tahu. Turki sebenarnya ya. Jadi karena dia di Asia Tengah, dia tuh campur-campur itu kulturnya. Ada dari Turki, Rusia, Mongol. Oke. Nah, kita kan juga riset nih ya, tim Midnight Live melakukan riset begitu. Dan kebetulan memang tim kita tuh cukup banyak ya, tim riset Midnight Live. Berapa orang itu? Dia nih sebagai kepala, jadi kepala, pundak, lutut, kaki, satu orang. Iya. Satu orang aja. Oh iya. Dibilangnya tim biar rame. Oh iya. Sudah mempersiapkan trailernya. Pengen Hijrah. Kita saksikan bersama ya. Asik. Ini dia trailer Pengen Hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Emang harus ya sampai ngumbar-ngumbar aurat kayak gini? Ya kan udah kewajiban sama klien, Pak. Ya tapi lebih wajib mana, Lin? Taat sama perintah klien atau sama Allah? Please banget jangan ceramah sekarang. Aku lagi pusing banget. Jilbab kamu ketinggalan. Memang sengaja aku tinggal. Belum pantas. Kamu tambah cantik saat pakai jilbab. Bilangin kamu ya ke pacarmu. Dasar cowok red flag. Ini jilbabnya bagaimana? Kamu aja yang pakai. Kamu yakin kan, Lin? Yang menggerakkan hati itu Allah. Dan kayaknya ini pertanda deh. Pertanda biar kamu segera berhijrah. Uma harus cerai dengan dia. Karena Alin tidak akan mau menginjakkan kaki ke sini kalau Uma masih dengan dia. Kamu jangan coba-coba kabur ya. Tenang kakak. Bukan saya yang posting, Bu. Bukannya itu ada di akun IG-mu. Brengsek kamu, Jah. Kenapa sih, Lin? Gara-gara kamu beasiswa aku dicabut. Aku ikut ke sini karena kamu bilang aku bisa dapat ilmu agama. Tapi kamu lihat sendiri kan? Aku tuh cuma pengen kamu lebih baik lagi. Aku pengen aku selamat dunia akhirat. Kita tetap bisa lanjutkan kerjasama. Aku ada undangan ke Uzbekistan. Kau bisa ya gantiin aku ke Uzbekistan? Selamat datang di Uzbekistan. Permainan apa ini, Omar? Tolong jangan coba-coba untuk permainkan aku ya. Nenek sudah menjodohkan Omar dengan seseorang. Nenek minta Alina menjauh dari Omar. Mungkin memang ini tempat kamu ya. Tapi ini bukan tempat aku. Dan kamu jangan paksa aku untuk ada di tempat kamu. Nyari surga nggak hanya di sini aja kok, Fah. Aku hanya berharap kamu mau mempertimbangkan perasaanku. Bukan itu hijrah yang aku mau. Itu tadi trailer dari Pengen Hijrah, akan tayang 30 Oktober 2025. Gimana tadi trailernya? Wah, beda banget loh. Beda ya? Gue lihat lo tadi di situ lebih apa ya? Lebih sopan gitu ya. Lebih sopan. Oh, aslinya nggak sopan. Enggak, aslinya kan begini keren dong ya. Lebih kalem. Oh, iya. Emang aslinya kalem apa sering bercanda sih lu? Sering bercanda sebenarnya. Oke. Makanya agak beda sih sama yang di film ya. Artinya lo benar-benar mendalami karakter tersebut, ya enggak? Memang harus profesional. Kalau di film sebelumnya kan lebih urakan gitu kan kayaknya ya. Ya itu sesuai karakter. Sesuai karakter. Ya. Tapi selama ini lo ada nggak sebuah karakter yang pengen lo peranin bener-bener? Mungkin justru saya tuh pengen dapet karakter yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh contohnya kayak misalnya jadi psikopat. Oke. Pengen banget. Karena saya justru penasaran apa yang ada di kepalanya sih gitu. Apa sih yang dia pikirin sehingga dia bisa menjadi
orang yang seperti itu? Pasti kan ada alasannya. Jadi sebenarnya pengen risetnya aja sih, riset kayak apa sih alasan-alasannya, apa sih yang ada di pikirannya gitu. Oke, nah buat produser-produser film, wah semoga ya ada yang nonton terus. Iya, langsung wah cocok nih buat film psikopat kita berikutnya ya. Kali ada gitu kan, Kali bisa aja. jadi kan, iya kan? Iya. Mau ikut nggak? Wah saya sih kalau soal acting tuh, wah bawah banget ini. Siapa tahu? Siapa tahu? Bisa. Ya tergantung juga sih ya. Kalau waktunya fleksibel. Fleksibel itu dia. Nah Andy, harapannya buat film Pengen Hijrah ini apa? Harapannya sih film ini semoga bisa diterima dengan baik ya di semua lapisan masyarakat. Tapi intinya sih niat bikin film ini tuh sebenarnya sederhana. Kita tuh pengen bikin karya yang baik, pengen bikin karya yang bisa dinikmatin. Kita juga membuat sesuatu yang baru buat industri juga gitu. Karena film Pengen Hijrah ini film drama romance, tapi ada unsur agamanya, unsur religinya. Bukan film drama religi yang ada unsur romansnya. Gitu. Jadi dikemas itu secara ringan, kekinian, dan relatable juga sama kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau nonton film itu kayak, oh iya ini mah yang dialamin sehari-hari gitu. Ini problem-problem, apalagi mungkin untuk anak-anak muda. Jadi ini tuh bakalan relate banget dan kayak semoga dari semua karakter-karakter di film ini tuh ada yang bisa dicontoh hal-hal baiknya juga. Ya. Amin, amin. Dan juga semoga film ini nanti banyak mendapatkan apresiasi dari pecinta film. Amin. Ya. Tanggal 30 Oktober 2025 akan tayang perdana di bioskop kesayangan Anda. Pengen Hijrah ya. Mungkin Andy bisa bicara dengan logat Uzbekistan tadi saya lihat, wah aksennya dapet banget nih kayaknya nih ya. Mungkin untuk menyapa penonton atau mengucapkan salam kepada penonton Midnight Live. Oke. Kalau menyapa susah ya. Coba mungkin ada waktu itu ada adegan yang pakai bahasa Uzbek, boleh ya? Boleh. Okay. Assalamualaikum. Buva seskushli boleshingiskirek. Tiklanishingishkirek. Mensesna yudashikoraman. Meni kiciring. Seperti itu kurang lebih. Itu bahasa panjang juga ya. Susah juga loh. Susah banget. Iya ya, nggak mungkin nanti setahun 2 tahun masih inget lagi, belum tentu tuh kan. Iya. Tapi sukses terus buat Andy. Terima kasih. Buat film-filmnya ke depan, yang penting kamu sehat terus ya. Amin. Kita tunggu proyek-proyek selanjutnya dari Andy Arfian. Oke. Terima kasih banyak. Kita tutup Midnight Live hari ini. Sekali lagi Andy, terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih banyak. Terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live ya. Besok kita senang-senang lagi. Jadi kita akan jumpa lagi di Midnight Live. Memang sengaja aku tinggal, belum pantas. Kamu tambah cantik saat pakai jilbab. Bilangin kamu ya ke pacarmu, dasar cowok red flag. Ini jilbabnya bagaimana? Kamu aja yang pakai. Kamu yakin kan, Lin? Yang menggerakkan hati itu Allah. Dan kayaknya ini pertanda deh. Pertanda biar kamu segera berhijrah. Uma harus cerai dengan dia. Karena Alin tidak akan mau menginjakkan kaki ke sini kalau Uma masih dengan dia. Metro TV